Dan ini kan terkait dengan isu apa itu klaim dari sekelompok orang yang selalu ngomong ini di sini di darah aneh ini ada darah Rasulullah. Gitu loh, Rasulullah itu kakek aneh apa kakek ente? Selalu ngomong kayak gitu dan sambil merusak agama, menghancurkan ajaran-ajaran Rasulullah. Gitu loh. Makanya kalau you bilang di darah you ada darah Rasulullah, tes DNA wajib itu. Gitu loh. Jadi tes DNA itu di kitab-kitab fikih nggak ada. Loh iya memang dulu kitab fikih itu ditulis ketika belum ada teknologi tes DNA. Gimana sih? Jadi yang anu lah, yang pinter lah, baca kitab yang banyak itu perlu penting, tapi logika itu harus dipakai. Ulama itu alladzina yaduruna nal ummah bi'ainir rahmah. Kan paham itu Bu Yahya? Tuh loh. Ini saya bernasihat kalau mau, kalau enggak ya jangan ngaco kayak gitulah. Jangan bodohi orang-orang yang tidak paham lah. Jangan bodohi rakyat kecil, jangan bodohi umat Rasulullah. Yang perlu dibela itu umat Rasulullah yang di bawah. Karena Rasulullah itu adalah sahabatnya fakir miskin. Aku ini sahabatnya fakir miskin. Bukan sahabatnya para pembesar, bukan sahabatnya orang-orang hebat. Jangan bela orang hebat, ulama itu bela fakir miskin, fakir ilmu, fakir harta, fakir dan lain-lain itu. Ini umat Rasulullah sedang dibodohi. Umat Rasulullah sedang diajari kurang ajar. Umat Rasulullah sedang diajari radikal. Masa bikin statement serencah-serencah kayak begitu? Yang bener dong. Jangan sampai ada terbetik, terlintas sedikit di hati kita kebencian kepada ahli bait Rasulullah. Karena itu cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada di antara mereka punya perilaku tidak baik, tidak benar, justru seharusnya kita semakin sayang berusaha untuk membawanya kepada kebenaran. Bukan kita jadikan bahan untuk mencaci dzurriyyah Nabi. Kemudian masalah nasab. Orang yang paling bisa menjaga nasab itu orang Arab. Dan mungkin kepada siapapun, jika ingin berbicara tentang nasab harus dengan ilmu. Kami mengetahui sedikit tentang ilmu nasab tersebut, maka kami sampaikan tidak susah di dalam menitsbat nasab. Yang jelas ada satu hal yang harus kita fahami, bahwa Nabi pernah bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haramun." Barang siapa mengaku-ngaku menisbatkan kepada selain ayahnya, dia mengaku-ngaku kepada selain bapaknya, dan dia tahu kalau itu bukan bapaknya, bukan nasabnya, maka surga haram bagi dia. Untuk memahami ini adalah memahami dengan dua sisi. Yang pertama, kalau itu bukan keturunanmu, bukan ayahmu, jangan katakan itu ayahmu. Ini satu sisi. Tapi jangan memandang dari sisi ini saja. Sisi lain adalah, jika selama ini Anda tahu bahasanya itu ayah dan kakekmu, maka Anda pun tidak boleh mengingkari. Ingat, maka selama ini orang yang kami ketahui yang punya nasab kepada ahli bait Nabi Muhammad, mereka memang mengetahui seperti itu dari orang-orang sebelumnya. Maka orang seperti juga tidak boleh mengingkari nasabnya, karena memang selama ini yang mereka ketahui adalah nasabnya dari ayahnya begitu seterusnya sampai baginda Nabi. Jadi memahami hadis tersebut jangan salah. Sisi lain, Anda kalau tidak punya nasab kepada baginda Nabi, jangan mengatakan. Tapi kalau memang selama ini Anda mendengar dari orang tua Anda, dari paman-paman Anda punya nasab, Anda tidak boleh menafikan nasab itu. Tolong pahami agar semua hati-hati. Jika Anda menolak nasabnya seseorang, apalagi dzurriyyah Nabi, jika ternyata itu nasabnya sambung kepada Rasulullah, alangkah besar nih kezaliman kita. Ayo siapapun dari kita, jangan mudah mengatakan, memutus atau menafikan nasab seseorang. Tidak urusan dzurriyyah Nabi saja, nasab seseorang. Bahkan dikatakan, kalau Anda meragukan nasab seseorang, Anda harus mencari bapaknya. Kalau Anda tidak bisa mencari bapaknya, Anda kena hukum qadzaf. Kalau Anda seorang bapak dan anak, sudah tahu, orang masyarakat tahu bahasanya itu bapak anak, lalu saya katakan, kamu ini bukan anaknya, saya harus mencari siapa bapaknya. Menuduh orang yang punya nasab dengan nasab yang lain juga dosa besar. Baik, ini adalah masalah nasab baginda. Nasab orang biasa saja nggak boleh main-main, ya Allah. Anda menafikan nasabnya orang biasa nggak boleh, apalagi nasab baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bagi yang, mohon maaf saudara kami, saya tidak tahu siapa, ada pertanyaan. Jika Anda menafikan nasab ahli bait secara umum yang ada di negeri ini, kalau Anda menafikan nasab itu, mungkin kita bisa duduk manis,
kita saya ingin menjelaskan dari mana Anda menafikan, dan kami akan jelaskan bahwasanya cara menetapkan nasab itu seperti itu.